Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran ini. Senang sekali bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kalian. Saya Lutfiah Zulfa Astari. Dalam video ini kita akan menjelajahi materi yang penting dan menarik. Semoga kalian siap dan tetap semangat untuk pengalaman belajar yang bermanfaat. Di dunia yang terus berkembang ini, pengetahuan akan proses pencernaan manusia menjadi sangat penting. Kalian mungkin sering bertanya-tanya bagaimana tubuh kita memproses makanan yang kita konsumsi. Apa saja organ dan fungsi yang terlibat? Melalui video ini, Kira akan memahami lebih dalam. Pastikan kalian menyimak dengan baik ya, karena akan ada pertanyaan menarik di tengah video yang harus kalian jawab. Tujuan pembelajaran: A. Siswa dapat menjelaskan mengenai zat makanan serta fungsinya yang dibutuhkan oleh tubuh. B. Siswa dapat menjelaskan mengenai organ dan kelenjar yang menyusun sistem pencernaan pada manusia serta fungsinya. C. Siswa dapat menjelaskan mengenai gangguan, kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Jadi, pernahkah kalian berpikir, apa yang terjadi pada makanan setelah ditelan? Sekarang, kita akan fokus pada bagian pertama dari pencernaan, mulut dan bagaimana makanan pertama kali dihancurkan. Semangat! Kita akan menyimak penjelasannya. Organ dan kelenjar yang menyusun sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ utama dan kelenjar-kelenjar yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi khusus, sementara kelenjar-kelenjar terkait berperan dalam mendukung proses ini dengan memproduksi enzim dan zat-zat penting lainnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing organ dan kelenjar, serta bagaimana mereka saling berkaitan. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dihancurkan oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang diproduksi oleh kelenjar saliva. Air liur mengandung enzim amilase yang memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana, serta lendir yang mempermudah makanan untuk ditelan. Kelenjar saliva terdiri dari 3 kelenjar utama, kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual, serut. Fungsi kelenjar saliva di sini penting karena tanpa adanya air liur, makanan tidak dapat dibasahi dan enzim tidak akan dapat memulai proses pencernaan karbohidrat. 2. Tenggorokan, faring. Setelah faring berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan esofagus. Ketika menelan, makanan dari mulut masuk ke faring, kemudian diarahkan ke esofagus oleh epiglotis yang menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. 3. Kerongkongan esofagus. Setelah dikunyah, makanan ditelan dan bergerak melalui esofagus menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Ia berfungsi sebagai saluran yang mengarahkan makanan dari mulut ke lambung. Fungsi ini memastikan makanan mencapai lambung tanpa terhalang. 4. Lambung. Di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan asam klorida, HCl, dan enzim pepsinogen. HCl berperan menciptakan lingkungan asam yang diperlukan untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, enzim yang bertanggung jawab untuk memecah protein menjadi peptida. Selain itu, lambung juga menghasilkan lendir yang melindungi dinding lambung dari kerusakan oleh asam lambung yang korosif. 5. Usus halus. Setelah diproses di lambung, makanan masuk ke usus halus, di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Di sini, kelenjar hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu dan kemudian dilepaskan ke usus halus untuk mengemulsikan lemak, memudahkan kerja enzim lipase dari pankreas dalam memecah lemak. Kelenjar pankreas juga sangat penting di usus halus, karena menghasilkan enzim-enzim seperti amilase untuk karbohidrat, lipase untuk lemak, dan protis seperti tripsin untuk protein. 6. Usus besar. Di usus besar, air dan elektrolit diserap dari sisa-sisa makanan, dan bahan yang tidak dapat dicerna diubah menjadi feses. Meskipun tidak ada kelenjar utama yang terlibat dalam usus besar, proses ini penting untuk menghilangkan sisa-sisa pencernaan yang tidak diperlukan tubuh dan mengatur keseimbangan cairan. 7.
Anus. Anus adalah tempat akhir dari sistem pencernaan, di mana feses dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah tahap terakhir dari proses pencernaan, di mana bahan-bahan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh dibuang. Organ dan kelenjar dalam sistem pencernaan saling berkaitan secara fungsional untuk memastikan proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi berjalan lancar. Kelenjar saliva, lambung, hati, dan pankreas berperan menghasilkan enzim dan zat yang masing-masing berfungsi pada tahap tertentu dari proses pencernaan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kelenjar saliva memulai pencernaan karbohidrat di mulut, dan pencernaan ini dilanjutkan oleh enzim amilase pankreas di usus halus. 2. Kelenjar lambung menghasilkan asam lambung dan pepsinogen yang memecah protein di lambung. Sementara pencernaan lebih lanjut dilakukan oleh enzim protis dari pankreas di usus halus. 3. Kelenjar pankreas menghasilkan empedu yang membantu dalam pencernaan lemak, dan enzim lipase pankreas menyelesaikan proses ini di usus halus. Setiap kelenjar berkontribusi pada proses pencernaan dengan menghasilkan zat atau enzim yang diperlukan pada tahap tertentu, dan kerjasama antara kelenjar dan organ ini memastikan makanan dicerna dengan benar dan nutrisi diserap secara efisien. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ utama seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, yang semuanya berfungsi secara terpadu sebagai satu kesatuan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memecah nutrisi dari makanan yang kita konsumsi agar dapat diserap oleh tubuh. Namun, meskipun sistem ini bertanggung jawab atas pemrosesan nutrisi penting, hal ini tidak menjamin bahwa sistem pencernaan akan selalu berfungsi dengan sempurna karena adanya risiko masuknya zat asing yang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit. Zat-zat yang masuk bebas ke dalam tubuh dapat memicu berbagai gangguan pada sistem pencernaan yang berpotensi mengancam kesehatan. Sebagian besar gangguan pencernaan ini seringkali disebabkan oleh bakteri dari keluarga Enterobacteriaceae. Meskipun tidak semua bakteri dalam kelompok ini bersifat patogen, Minarsi dan Zumrotun. Menurut Marifati dan Kesuma, 2018, beberapa faktor penyebab penyakit pencernaan termasuk kualitas makanan yang rendah, ketidakseimbangan nutrisi, pola makan yang tidak teratur, serta infeksi dan kelainan pada organ pencernaan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga materi ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk kalian semua.